Perselisihan terjadi antara Bahar bin Smith dengan Ferry Idam Heniansyah alias Rian Jombang. Bahar bin Smith dikabarkan terlibat perselisihan dengan Rian Jombang di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Perselisihan tersebut dipicu karena masalah utang piutang. Akibat perselisihan, Rian Jombang mengalami sejumlah luka. Namun kedua pihak memilih untuk menyelesaikan masalah dengan jalan damai. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perselisihan yang terjadi antara Bahar bin Smith dan Ferry Idam Heniansyah alias Rian Jombang, kita sudah tersambung ya, Sira, dengan sekali para pengacaranya ya. Betul, kita sudah tersambung dengan pengacara Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota, dan juga pengacara Rian Jombang, Kasman Sangaji. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Iya, kita terlebih dahulu ke pengacara Rian Jombang, Bang Kasman. Waalaikumsalam. Sejauh ini apa yang melatar belakangi Rian Jombang ini dipukul oleh Bahar bin Smith? Ya, memang pada dasarnya sih sebenarnya masalah ini tidak bisa keluar sebenarnya ya, karena memang di dalam itu saya mendapatkan keterangan dari Rian awalnya dari beberapa bulan yang lalu itu bahwa Habib Bahar ini sering meminjam uang kepada Rian ya, bertahap tapi. Cuman beberapa kali ditagih, namun belum ada juga hasilnya. Akhirnya pada hari Minggu, pada hari Senin itu, Rian coba mendatangi Habib Bahar di blognya Habib Bahar. Ini versi Rian ya. Dan di sana Rian melihat ada uang Habib Bahar yang disimpan di atas meja. Rian karena kesal melihat uang kok ditagih tapi nggak bilang nggak ada, tapi ada uang. Lalu mengambil uangnya, dibungkus pakai plastik, lalu dibuang tempat sampah. Gitu. Di beberapa saat kemudian Habib Bahar menanyakan, akhirnya terjadi cekcok ringan ya, tidak ada pemukulan, tidak ada itu. Dan selesai sebenarnya urusan itu. Ya, persoalan uang Habib Bahar juga sudah dikembalikan, tidak ada lagi masalah. Namun besoknya Rian waktu mau berangkat sholat zuhur ke masjid dipanggil oleh petugas, informasinya petugas untuk ke depan. Nah, di tengah jalan itulah dicegat oleh Habib Bahar, lalu dianiaya. Kalau buat saya katakan penganiayaan ya, karena memang tidak ada perlawanan atau tidak ada perlawanan seimbang antara berdua. Tapi Rian memilih diam, memilih terima aja apa yang diberikan oleh Habib Bahar. Karena memang Rian katanya, saya tidak mau melawan Pak, saya sadar saya tidak mau melawan, saya tidak mau bikin kisruh di dalam lapas. Saya berusaha baik, selama ini saya bertindak baik, bersikap baik, membantu lapas, ikut aktivitas apa yang disampaikan oleh lapas. Nah, cuman kan buat kami ini kan udah keterlaluan ya. Kalau memang memberikan pelajaran ataupun hukuman, tidak separah itu buat kami. Karena memang saya melihat langsung kondisi Rian. Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus kemarin saya datangi. Ketika saya dapat kabar, saya datang langsung ke sana. Itu memang ya ada pecah bibirnya, mata sebelah kirinya nggak bisa lihat. Beliau juga mengeluh masih muntah darah. Tapi apapun itu saya memberikan apresiasi juga pada petugas lapas yang cepat dan intensif memberikan perawatan kepada Rian. Jadi langsung diinapkan di klinik kesehatan di sana, diberikan obat, dilayani dengan baik. Gitu. Baik, itu versi dari Rian Jombang. Lalu bagaimana dengan Bang Ikhwan Tuan Kota? Apakah memang ini karena kekesalan uangnya sempat diambil kemudian dikembalikan, duduk persoalan utang piutang, atau bagaimana Bang Ikhwan kalau versi Bahar bin Smith? Terima kasih waktunya. Jadi kalau dari kami, terus terang kami mengetahui permasalahan ini baru semalam. Saya langsung ke Lapas Gunung Sindur untuk kemudian bertabayun ya, mengklarifikasi permasalahan yang ada. Dan pada saat itu kami ditemui langsung oleh Kalapas dan KPLP, dan sambutan beliau luar biasa dan menjelaskan bahwa permasalahan ini
menurut beliau sudah dianggap selesai. Karena diselesaikan dengan internal di Lapas Gunung Sindurnya. Sehingga ya kami pikir karena sudah ada kesepakatan kedua belah pihak dan sudah ada perdamaian di antara pihak-pihak, ya kami menganggap bahwa permasalahan ini sudah selesai begitu. Mungkin intinya itu aja yang bisa saya sampaikan. Pak Ikhwan, artinya untuk utang piutang sendiri seperti apa? Apakah sudah diselesaikan dengan membayarnya atau seperti apa? Maaf. Sekali lagi minta maaf, suaranya kurang jelas. Iya, ya, jadi lalu bagaimana dengan utang piutang sendiri? Apakah sudah diselesaikan dengan cara dibayarkan secara keseluruhan atau seperti apa? Kalau masuk ke ranah kronologis itu berkaitan dengan hutang piutang, menurut klien kami itu tidak benar. Ya, tidak ada hutang. Habib Bahar tidak meminjam uang dari saudara Rian begitu. Sehingga yang memicunya berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bang Kasman tadi. Begitu. Bang Kasman, ini menurut Bang Ikhwan Tuanakota tidak ada urusan utang piutang pemukulan terjadi ini. Bang Kasman. Saya selaku pengacara Rian menghormati dan menganggap itu hal yang biasa ya antara pengacara mendapatkan klarifikasi ataupun pernyataan berbeda dari klien. Kan? Cuman kan dalam posisi ini kan pendekatan yang diambil adalah pendekatan material kebenaran yang menurut kita hasil survei kita, hasil penglihatan kita sebagai lawyer kan saya memiliki akurat data dan dokumen terkait itu. Nah, saya hormati Bang Iwan kalau memang Bang Habib Bahar mengatakan, oh saya tidak pernah hutang, hidupnya berkecukupan, saya hormati dan saya hargai itu. Tetapi versi yang menurut kami setelah kami analisa dan mungkin kami juga tidak akan memberikan pernyataan resmi depan media kalau memang itu tidak benar adanya. Itu gitu. Tapi saya hormati. Ya, tapi memang seperti Bang Iwan sampaikan tadi, endingnya ini udah damai. Informasinya udah damai. Bang Kasman, artinya damai ini dari segi utang piutang, kalau tadi Bang Kasman bilang ada yang disampaikan oleh Rian, artinya kan seperti apa ke depannya? Ya kalau Rian, prinsipnya kan, sampai saat ini belum ada komunikasi dengan Rian ya sejak hari Selasa. Kalau Rian pada prinsipnya kalau memang ini diselesaikan secara damai, beliau juga mau. Cuman kan ya seperti tadi, ini kan udah ada tindakan di luar kewajaran. Di sana ada aparat. Di dalam itu punya aturan sendiri. Ya, ketika ada yang melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran norma di dalam itu atau pelanggaran etika, kan harus ada sanksi. Nah, dari Rian sendiri kemarin mengatakan ya kepingin ada sanksi. Menyangkut sanksi ini seperti apa, itu urusan lapas. Kami tidak bisa intervensi itu. Dan saya juga udah komunikasi sangat baik dengan Pak Kalapas. Kami menghormati dan kami sangat apresiasi pada Pak Kalapas yang coba memberikan klarifikasi semuanya kepada kami para pengacara yang coba menghubungkan kami sehingga kami bisa berkomunikasi dengan baik. Gitu. Bang Iwan, menurut Rian Jombang ya seharusnya ada sanksi karena cara pemukulan yang dilakukan oleh klien Anda tidak dibenarkan di lingkungan lapas. Kami tetap berprinsip tadi seperti yang sudah kami sampaikan. Ini permasalahan perselisihan antara saudara Rian dengan Habib Bahar, baiknya memang diselesaikan oleh internal dari Kalapas ya. Jadi nanti Kalapas lah yang... Halo? Iya, Bang Ikhwan. Ya. Sejauh ini tadi Anda katakan sempat bertemu dengan Kalapas. Kita belum bisa menghubungi Kalapas. Apa kemudian yang Anda perbincangkan dengan Kalapas? Apakah sudah ada titik temu seperti apa? Kami semalam langsung bertemu dengan Kalapas, dengan KPLP Pak Fajar. Banyak pembicaraan yang kita lakukan, diantaranya berkaitan dengan upaya-upaya Kalapas untuk mendisiplinkan para narapidana ya. Dan memang prosesnya itu berawal dari beberapa hari yang lalu gitu. Jadi dari hari Sabtu, hari Senin, kemudian hari Rabu itu. Jadi proses sudah berjalan dan Kalapas sudah maksimal juga mendampingkan kedua belah pihak. Bahkan melalui rilisnya Kalapas juga sampaikan bahwa permasalahan ini memang sudah
diselesaikan secara internal dan baik-baik oleh kedua belah pihak. Bang Iwan. Itu yang intinya dari pertemuan itu. Bang Iwan, kami Ya. ingin tahu ini klien Anda kalau memang tadi Bang Kasman mengatakan punya bukti tersangkut utang piutang, uangnya digunakan untuk apa di dalam lapas ini, Bang Ikhwan? Sehingga bisa sampai emosi Ya. banget itu. Kalau ya kita belum tahu ya permasalahan pastinya, karena saya juga belum banyak bicara dengan klien saya, dan klien saya juga belum menceritakan kronologis pastinya permasalahan ini, jadi saya juga tidak bisa terlalu banyak komentar dalam proses ini. Tapi yang jelas setelah ini nanti kita akan coba koordinasi dengan Habib Bahar, kita akan mempertanyakan itu dan mencari kronologis sesungguhnya versi kami begitu. Itu aja mungkin. Baik, kalau untuk Bang Kasman, apakah cukup permintaan maaf, kemudian jalur damai, atau nanti tetap harus diusut tuntas? Karena klien Anda sudah jadi korban kan, sudah tadi mata, kemudian bagian bibir juga terluka. Iya. Kalau dari kami sih tergantung dari klien kami ya, karena memang saya komunikasi terakhir dengan Rian itu di hari Selasa. Cuman pada hari Selasa itu memang Rian meminta kami untuk mengusut tuntas persoalan ini sejauh mana kekerasan itu bisa diutus. Tapi memang ketika itu tidak diakui ya, kalau memang dari pihak Habib Bahar sendiri, yang kami hormati juga sebenarnya tidak mengakui perbuatan itu. Tapi sepanjang itu diakui, sepanjang itu menjadikan klarifikasi, menyampaikan permintaan maaf, karena gimana pun kalian kami ini kan punya keluarga besar, punya hak asasi manusia juga, gitu. Tapi sepanjang kalau memang ada perdamaian, informasi ada perdamaian, cuma saya belum tahu. Informasi ada sepanjang itu ada perdamaian, semua pihak sama-sama saling memaafkan, ya kami akan diam. Tapi bukan berarti nanti suatu saat kalau memang ada tindakan-tindakan ataupun ada perbuatan yang dialami oleh klien kami, bukan berarti kami tidak menutup kemungkinan kami akan melanjutkan perkara ini. Terima kasih kuasa hukum Rian Jombang, Bang Kasman Sangaji, dan juga kuasa hukum Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota, sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, bagaimana perkembangan terkini kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat? Kami akan kabarkan secara langsung usai jeda, tetaplah bersama kami.